Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini dalam satu seri ini kita akan coba membahas satu buah contoh kasus aplikasi mobile di sini. Jadi kita akan membahas rancangan sebuah aplikasi mobile. Aplikasi mobilenya berjudul Photo Diary. Jadi ceritanya di aplikasi ini em, pengguna user itu dapat mengambil foto atau menggunakan foto yang sudah dia simpan, kemudian ditambahkan teks, lalu disimpan menjadi sebuah diary. Nah, diary kan biasanya kalau yang versi manual pakai buku diary seperti itu kan tulisan tangan, ada gambarnya dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita menggunakan foto yang kemudian ditambahkan teks. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, itu adalah use case utamanya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang sequence diagram dan class diagramnya. Dalam video kali ini yang akan kita bahas fokusnya adalah tentang use case utamanya, yaitu view random photo diary. Apa itu? Ya nanti kita lihat use case, diagram use case-nya, kemudian kita akan lompat ke sequence diagram dan class diagramnya. Nah, sequence diagram dan class diagram ini saya coba menyampaikan secara paralel. Kenapa? Karena pembuatannya saling terkait. Jadi kalau Anda membuat sequence diagram sendiri dan Anda membuat class diagram sendiri, kalau masing-masing terpisah Anda buatnya, itu justru agak mempersulit Anda sendiri. Jadi akan jauh lebih mudah kalau Anda membuatnya secara bersamaan, karena dua ini saling terkait. Tapi untuk mempermudah penjelasan, mungkin nanti kita akan mulai dari sequence diagram. Kemudian untuk pembuatan sequence diagramnya, karena untuk memudahkan kita memanfaatkan class diagram. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung saja kita lihat dari use case diagramnya dulu sebelum kita melangkah ke sequence diagram dan class diagram. Oke, kita coba buka use case diagramnya. Nah, ini use case diagramnya untuk aplikasi Photo Diary. Di sini use case utamanya adalah view random photo diary. Di sekitar view random photo diary ini ada beberapa use case yang terkait, yaitu authenticate user, browse photo diary, dan add new photo diary. Nah, tapi browse photo diary dan add new photo diary ini adalah sebuah ekstensi, artinya tidak selalu dieksekusi. Yang selalu dieksekusi adalah authenticate user, karena use case ini di-include oleh view random photo diary. Jadi ketika view random photo diary ini dieksekusi atau dijalankan, maka authenticate user ini akan ikut berjalan. Gitu kira-kira. Nah, fokus kita kali ini kita akan membahas sequence diagram dan class diagram untuk view random photo diary dan authenticate user. Nah, di dalam authenticate user nanti ada dua use case terkait. Di sini extend, dua use case ini mengextend authenticate user. Kita juga mungkin nanti akan membahas bagaimana penjabaran dari use case ini. Jadi 4 use case ini: view random photo diary, authenticate user, create pin, dan check pin. Ini yang akan kita bahas menjadi fokus kita pada video kali ini. Nah, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah view random photo diary ini adalah satu-satunya, kalau di diagram ini, satu-satunya use case
yang terhubung dengan aktor. Artinya, use case yang langsung bisa diakses oleh aktor itu hanya satu ini. Nah, dalam hal ini sengaja saya buat seperti ini agar jelas bahwa ini adalah use case yang pertama kali dieksekusi ketika aplikasi dijalankan. Aplikasi yang menjalankan kan aktor atau user menjalankan aplikasi seperti itu ya. Nah, kemudian ketika aplikasi berjalan, maka use case yang pertama dieksekusi adalah view random photo diary. Oleh karena itu, di sini satu-satunya use case yang dihubungkan dengan aktor, saya desain bahwa hanya use case view random photo diary saja yang terhubung dengan aktor. Oke, kita langsung lihat sequence diagram untuk view random photo diary. Oke, seperti ini sequence diagramnya. Jadi Anda bisa lihat di sebelah kiri. Yang paling kiri adalah aksi, bisa dibilang aksi dari user, walaupun ini tidak tepat dikatakan demikian. Oke, nanti akan saya perjelas. Jadi sebelum itu, yang Anda perlu pahami tentang sequence diagram adalah sequence diagram menggambarkan keterurutan aksi berdasarkan waktu. Jadi urut-urutan apa yang terjadi di dalam aplikasi berdasarkan waktu. Urut-urutan waktunya dari atas ke bawah. Itu urut-urutan waktunya dari atas ke bawah. Nah, yang digambarkan di sini adalah interaksi antar objek di dalam aplikasi atau di dalam sistem. Nah, tapi yang digambarkan biasanya bukan objeknya secara langsung, tapi adalah kelasnya. Karena objek itu adalah instansiasi dari sebuah kelas, seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ada kotak 3, ini adalah kelas. Ini Anda bisa, ini sebenarnya ini adalah sebuah objek, tapi objeknya tidak diberi nama. Anda bisa perhatikan di sini di depan view random photo diary controller ini ada tanda titik 2. Sini juga entity ada tanda titik 2. Di sini juga di depannya ada tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 itu yang sebelum tanda titik 2 ini harusnya di depan sini. Ini adalah nama objeknya kalau diberi nama. Tapi di sini saya kosongi, artinya nama objeknya tidak terlalu penting. Yang penting apa? Nah, yang penting yang saya tekankan di sini adalah yang setelah tanda titik 2, yaitu nama kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah view random photo diary controller. Jadi saya seperti sudah saya ajarkan sebelumnya, kita coba menerapkan pola entity, control, dan boundary. Entity tugasnya untuk mengolah data, misalnya yang berhubungan dengan database. Jadi misalnya ada data Anda disimpan di dalam database, itu adalah tugas dari kelas entity. Controller menjadi pengendali utamanya, dan boundary itu bisa berupa interface, artinya antarmuka aplikasi yang digunakan oleh pengguna, atau kelas-kelas yang bertugas untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan sistem lain atau aplikasi lain, kira-kira seperti itu. Jadi pola yang kita gunakan adalah entity, control, boundary. Nah, di dalam pola ECP itu yang harus dipegang, yang pertama, segala sesuatunya yang baik adalah dimulai dari kontrol atau controller. Contohnya di dalam diagram ini,
view random photo diary ini dimulai dari controller. Yang paling atas ini kan fungsi main. Ini memanggil objek bertipe view random photo diary controller. Ya, Anda perlu mengikuti ya. Objek bertipe view random photo diary controller. Saya menyebutnya objek bertipe. Ya, karena ini sebenarnya adalah sebuah objek. Garis balok panjang ini menandakan masa hidup atau masa aktifnya objek itu. Gitu ya. Yang hidup atau yang aktif itu objek, bukan kelas. Kelas itu hanya semacam cetakan untuk objek itu. Nah, begitu sudah dibuat objeknya, baru bisa berjalan. Jadi kelas itu tidak bisa dieksekusi. Yang dieksekusi hanya objeknya. Nah, itu adalah bagian dari pemrograman orientasi objek. Nah, di sini yang dipanggil, jadi kalau Anda misalnya, ini kenapa fungsi main? Kalau Anda sudah belajar tentang pemrograman menggunakan C atau C++ misalnya, program itu di eksekusi awal program itu adalah fungsi main. Nah, jadi fungsi main ini jadi gerbang awal dijalankannya program, seperti itu ya. Nah, di dalam fungsi main ini bisa dilakukan banyak hal. Contohnya adalah melakukan instansiasi objek atau membuat objek, kemudian menjalankan objek tersebut. Nah, di sini yang maksud dari fungsi main di sini adalah objek view random photo diary controller ini. Misalnya di dalam view random photo diary controller ini, di dalamnya ada sebuah fungsi yang bernama main. Jadi anggap fungsi main ini ada di dalam photo diary controller. Nah, melalui diagram ini intinya yang dijalankan pertama kali adalah objek bertipe view random photo diary controller. Lalu di dalam fungsi main itu bisa dilakukan banyak hal. Ini fungsi yang pertama kali dijalankan, anggap seperti itu ya. Jadi yang menjalankan siapa? Sistem. Jadi sistem operasinya. Entah itu kalau di HP mungkin iOS, Android, dan lain sebagainya. Itu kalau di komputer ya Linux, Windows, dan lain sebagainya. Ini yang menjalankan fungsi main tersebut. Nah gitu. Setelah itu mengalir ke bawah. Yang dijalankan berikutnya adalah memanggil fungsi authenticate user dari sequence diagram yang lain. Jadi ini adalah interaction use. Kotak bertuliskan ref. Ini artinya merefer ke sequence diagram yang lain. Jadi ada di sini disebutkan ya bahwa yang dirujuk adalah sequence diagram yang namanya authenticate user sequence diagram. Kebetulan authenticate user sequence diagram ini membutuhkan sebuah fungsi yang harus dipanggil kalau dia ingin dijalankan. Kita coba buka authenticate user sequence diagram. Nah, seperti ini. Pembahasan detailnya mungkin kita geser dulu nanti, tapi yang perlu Anda pegang di sini adalah authenticate user sequence diagram. Seperti sudah saya jelaskan tadi, pada pola SEB
dimulai dari controller. Ini adalah implementasi atau penjabaran dari use case authenticate user. Kita coba lihat sedikit. Nah ini ya, ada use case authenticate user. Ini kalau dijabarkan, ini dijabarkannya di sini menjadi ini authenticate user sequence diagram. Nah, authenticate user sequence diagram ini dimulai dari controller, tapi untuk memulainya, untuk menjalankan authenticate user sequence diagram ini, untuk menjalankan use case authenticate user ini, ada fungsi yang harus dipanggil di sini. Nama fungsinya adalah authenticate user. Authenticate user di sini adalah fungsi yang dimiliki oleh authenticate user controller. Jadi kalau ada fungsi yang dipanggil, itu yang dilihat adalah objek yang ditunjuk. Yang ditunjuk di sini adalah objek bertipe authenticate user controller. Nah, di sini fungsi authenticate user ini mengembalikan sebuah objek lagi yang namanya user authentication token. Nah, ini akan kita bahas nanti lebih detail ya untuk authenticate user. Nah, karena dia mengembalikan ada return value-nya, ada sesuatu yang dikembalikan dari fungsi ini, maka artinya harus ada pasangannya. Pasangannya adalah sebuah ini, reply message. Jadi kalau ada, ini adalah message, kalau ini Anda klik kanan, sama seperti yang ini ya, pokoknya panah yang solid, tidak putus-putus. Ini yang paling umum digunakan kalau diklik kanan, ini tipenya adalah tipe call. Gitu ya, pemanggilan fungsi. Bisa juga send mungkin untuk mengirimkan sesuatu, bisa juga. Tapi kalau call atau send ini sangat mirip. Jadi intinya bisa untuk digunakan untuk memanggil fungsi atau memulai eksekusi sebuah fungsi atau method. Nah, pasangannya adalah ini. Ini kalau diklik kanan, Anda bisa lihat. Ini adalah tipenya adalah reply, jawaban, balasan. Jadi ketika Anda bisa lihat di sini ya, kalau contohnya juga yang ini. Nah, ini kalau fungsinya di belakangnya ada titik 2, artinya ada sesuatu yang harus dikembalikan oleh fungsi ini, ada return value-nya. Jadi kalau sini adalah contohnya return value-nya berupa data bertipe boolean, artinya hanya true atau false. Nah, itu kemudian dikembalikan di sini dengan kata-kata return. Di sini diberi nama return-nya adalah pin check result. Nah, kalau yang di bawah ini return saja, artinya tidak diperjelas, tidak diberi nama dan lain sebagainya. Yang jelas ada sesuatu yang dikembalikan. Yang dikembalikan apa? Ya sesuai dengan fungsi yang dipanggil. Tadi fungsi yang dipanggil mengembalikan user authentication token, maka yang dikembalikan pasti adalah user authentication token. Gitu. Jadi intinya ketika ada pemanggilan fungsi dan dan fungsi itu ada return value-nya, maka harus ada reply message. Nah, ini karena ini adalah diagram yang saya buat untuk dirujuk oleh diagram-diagram lain, authenticate user ya. Artinya di sini kalau kita lihat misalnya di use case diagramnya, authenticate user ini kan di-include oleh view random photo diary. Include artinya sekali lagi, setiap kali view random photo diary dijalankan, maka ini juga jalan. Nah, cara termudah adalah ya authenticate user ini jadikan sequence diagram sendiri.
kemudian dirujuk oleh view random photo diary, dan itu diwujudkan dalam bentuk seperti ini tadi. Nah, itu ya. Karena tadi authenticate user sequence diagram itu ada fungsi yang harus dipanggil dan ada fungsi yang harus dikembalikan. Ini jembatan penghubungnya di sini adalah menggunakan ini, get. Nah, ini setelah ditambahkan di dalam authenticate user sequence diagram tadi, ditambahkan 2 get di dalamnya. Jadi kita kembali ke yang tadi ya. Authenticate user sequence diagram. Jadi Anda bisa tambahkan get di sini. Nah, di sini get-nya saya tambahkan 2, namanya saya ubah. Yang satu saya beri nama call get, yang satu return get. Nah, kemudian dari call get ini saya membuat message ke sini gitu ya. Lalu sebaliknya return get saya membuat message tapi tipenya reply. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini Anda buat ada get-nya, minimum get-nya 1 ya. Kalau seumpama nggak ada return value-nya berarti get-nya 1 minimum. Kalau ada return value-nya berarti minimum 2, ada pemanggilan fungsi dan ada untuk jawabannya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah Anda buat get-nya, itu nanti di tempat yang memanggil ketika Anda sudah gunakan ini ya, interaction use, misalnya seperti ini saya tambahkan, saya beri contoh. Oke, interaction use, kita tunjuk klik kanan, yang dirujuk apa, Anda bisa memilih di sini. Contoh saya pilih authenticate user sequence diagram. Oke, kita ubah ukurannya. Lalu untuk memunculkan get tadi bagaimana? Klik kanan, visualize get. Nah, kita pilih yang mau dimunculkan yang mana. Tentu kita perlu memunculkan dua-duanya karena dua-duanya akan digunakan seperti ini. Jadi kita lakukan 2 kali. Visualize get, call get. Nah, ini sudah muncul. Nah, Anda tinggal membuat message-nya seperti itu. Sama, satu lagi juga return get. Nah, sama seperti itu. Jadi Anda tinggal hubungkan. Seperti itu kira-kira untuk pembuatannya. Anda bisa coba sendiri nanti. Nah, itu untuk gambaran menggunakan ini ya, subdiagram ya. Jadi ada diagram yang dirujuk, diagram lain yang dirujuk, di-include di sini. Nah, ini kalau dengan cara seperti ini, lihat. Setiap kali sequence diagram ini jalan, maka sequence diagram yang ini juga pasti jalan. Nah, itu kan sama seperti include. Include kan seperti itu. Sequence diagram satu jalan, ada sequence diagram lain yang pasti jalan. Kenapa dibilang pasti? Di sini kan nggak ada if dan else, nggak ada apa-apa. Mulai dari atas, main dipanggil, langsung turun manggil authenticate user. Nggak ada if dan else, nggak ada apa. Jadi ini pasti jalan, artinya sequence diagram yang dirujuk ini pasti jalan. Ini adalah penjabaran dari include di use case diagram. Gitu ya. Nah, kemudian jadi singkat kata kalau kita bahas secara garis besar, sequence diagram authenticate user ini ketika dipanggil fungsi authenticate user, dia akan menghasilkan tadi ya user authentication token. Jadi kita lihat secara garis besar dulu supaya Anda tidak bingung ya, supaya lebih jelas. View random photo diary sequence diagram. Ini use case-nya adalah view random photo diary. View random photo diary artinya memunculkan foto diary secara acak beberapa gitu ya, dari dalam database yang sudah tersimpan, foto diary yang sudah tersimpan, diambil beberapa secara acak, kemudian ditampilkan ke layar aplikasi. Nah, kalau Anda
pernah melihat sebuah diary atau apa, itu kan hal yang sangat personal, privasinya dijaga sekali. Nah itu kalau pakai buku yang manual, buku diary yang biasa, itu ya intinya disimpan dengan baik, bahkan mungkin ada yang dikunci, digembok, seperti itu ya. Jadi tidak boleh orang lain melihat, kira-kira seperti itu. Nah kalau ini bentuknya aplikasi kan kita harus bisa mengamankan juga supaya tidak sembarangan orang bisa melihat isi diary-nya. Nah, di dalam aplikasi foto diary ini saya menggunakan mekanisme pengamanan sederhana yaitu PIN. Nah, jadi desain saya adalah ketika pengguna itu membuka aplikasi, maka dia harus memasukkan PIN-nya. Kalau PIN-nya benar, baru dia bisa melihat foto diary yang diambil secara random tadi. Kalau PIN-nya salah, ya ditagih terus sampai benar. Itu desain sederhana saya. Mungkin kalau Anda teliti, mungkin Anda langsung bertanya-tanya, lalu PIN-nya dapat dari mana? Itu kalau dibilang tadi pengguna memasukkan PIN dan PIN-nya harus benar, berarti kan harus dicocokkan dengan sebuah data yang sudah tersimpan. Baru kita bisa menilai, oh PIN yang dimasukkan ini benar atau salah. Kalau nggak ada data yang tersimpan, ya gimana kita bisa ngecek bahwa ada data, maksudnya PIN yang dimasukkan oleh pengguna itu betul atau salah, kita nggak bisa menilai. Nah, disitulah ada dua use case di dalam use case diagram ini. Ada create pin dan ada check pin. Ada create pin dan ada check pin. Create pin if not exist. Jadi kalau pinnya belum ada, maka pinnya di-create dulu. Pengguna memasukkan pin. Kemudian kalau pinnya sudah pernah dibuat, baru berikutnya kita bisa melakukan checking. Kapan ini dibuatnya? Ya idealnya ya ketika aplikasi pertama kali dijalankan atau aplikasi pertama kali dibuka. Gitu, jadi aplikasi pertama kali dijalankan, pengguna diminta untuk membuat PIN baru dulu. Kemudian ketika aplikasi jalankan berikutnya, aplikasi dijalankan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu yang terjadi bukan pengguna diminta membuat PIN lagi, tapi pengguna diminta memasukkan PIN, kemudian dicocokkan dengan PIN yang sudah dibuat sebelumnya. Gitu ya. Jadi semoga Anda bisa mengikuti, cukup masuk akal kan gitu. Jadi yang pertama kali aplikasi jalan pertama kali PIN-nya dibuat, kemudian aplikasi jalan yang kedua PIN-nya dicek. Oleh karena itu ini bentuknya keterhubungannya jadi extend karena tidak selalu dieksekusi. Ini use case yang create PIN if not exist ini hanya dijalankan pada saat aplikasi pertama kali berjalan. Lalu yang ini hanya pada aplikasi berjalan kedua dan seterusnya. Tapi yang pertama ini tidak jalan. Jadi tidak selalu berjalan. Makanya di sini keterhubungannya adalah extend. Gitu ya, extend dari authenticate user. Nah, kembali authenticate user di sini fungsinya apa? Jadi intinya ketika pengguna use case view random photo diary ini akan dijalankan, artinya akan menampilkan isi foto diary secara acak ke layar pengguna. Nah, sebelum itu harus dipastikan dulu usernya ini memang orang yang berhak. Nah, dengan mengeksekusi use case authenticate user. Terlepas nanti di dalamnya yang dieksekusi berikutnya adalah membuat PIN baru atau melakukan checking, yang pasti view random photo diary taunya terima beres. Aku minta, ibaratnya seperti itu, view random photo diary mengatakan kepada use case ini, authenticate user, aku minta kamu
melakukan autentikasi terhadap user, pastikan usernya memang asli, usernya memang orang yang berhak gitu ya. Nggak peduli kamu mau bikin PIN baru kah, atau kamu mau ngecek PIN-nya dari yang sudah ada, itu tidak peduli bagaimana caranya. Yang jelas, view random photo diary di sini, aku cuman mau tahu bahwa kamu memastikan keaslian identitas user, lalu kirimkan hasilnya ke saya. Kira-kira seperti itu. Kasih saya kabar kalau kamu sudah memastikan keaslian user. Nah, di sini kalau kita lihat dari sequence diagram, ini garis besarnya kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kita mulai dari controller. Nah, sebelum ujung-ujungnya nanti menampilkan beberapa foto diary yang diambil secara acak dari database, ditampilkan ke layar pengguna, sebelum ujung-ujungnya ke sana, balik lagi harus dipastikan user itu asli. Oke, minta tolong use case authenticate user dengan memanggil fungsi authenticate user. Authenticate user ini miliknya siapa? Milik controller yang ada di dalam sini tadi ya, kita sudah lihat tadi. Kemudian use case ini, authenticate user ini akan mengembalikan sebuah return value dari fungsi authenticate user ini. Return value ini menandakan bahwa user itu identitasnya sudah dipastikan. Dia sudah dipastikan bahwa pengguna ini memang berhak. Kalau kita lihat di sequence diagram yang untuk authenticate user, ini yang dikembalikan adalah ini, user authentication token. Jadi semacam, anggap itu token itu semacam data buatan gitu ya, yang menandakan bahwa autentikasi user itu sudah berhasil dilakukan dengan baik, kira-kira seperti itu. User authentication token. Nah, data token ini kemudian inilah yang dikembalikan kepada use case view random photo diary tadi. Gitu ya. Kita kembali ke view random photo diary. Nah, jadi yang dikembalikan di sini adalah user authentication token. Nah, view random photo diary controller ketika dia menerima user authentication token tadi, dia langsung ibaratnya merasa oke, berarti user sudah dipastikan identitasnya. Saya bisa melakukan eksekusi lebih lanjut dengan aman, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Kalau ujung-ujungnya goalnya adalah menampilkan data ke pengguna, beberapa data foto diary secara acak ke pengguna, maka data tersebut harus diambil dulu dari database, dari media penyimpanan, kira-kira seperti itu. Nah, yang bertugas untuk mengelola database kan tadi kita sudah sebut itu adalah entity. Nah, di sini entity-nya saya beri nama foto diary entity. Nah, ini agak berbeda dengan controller tadi ya. Kalau controller tadi saya beri nama sesuai dengan sequence diagramnya atau sesuai dengan use case-nya. Use case-nya adalah view random photo diary. Saya beri nama controllernya adalah view random photo diary controller. Lalu kenapa ini entity-nya adalah foto diary? Nah, ini karena setelah saya buat, karena membuat sequence diagram, kelas diagram dan lain sebagainya itu sulit untuk sekali jadi gitu ya. Jadi kita buat nanti direvisi, kira-kira seperti itu. Nah, pada akhirnya ini setelah saya mendesain entity ini cukup untuk menyimpan foto diary-nya ya, data tentang foto diary-nya. Jadi saya sebutnya foto diary entity. Ini adalah kelas yang bertugas untuk
mengelola data foto diary. Makanya saya beli nama foto diary entity. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini cukup satu kelas nanti digunakan di banyak sequence diagram. Jadi ini digunakan bersama gitu ya. Bukan hanya di sequence diagram ini saja. Makanya saya tidak memberi nama seperti ini. Kalau saya beri nama view random photo diary entity gitu, berarti kesannya dia hanya digunakan oleh atau digunakan di sequence diagram yang ini. Tapi karena dia digunakan di sequence diagram yang lain, saya buat namanya jadi lebih generic photo diary entity. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana mengambil datanya? Ini dengan menggunakan memanggil fungsi get random photo diary. Ini fungsi ini tentu saja karena yang ditunjuk adalah photo diary entity, maka fungsi ini adalah fungsi yang berada di dalam kelas photo diary entity. Nah, fungsi ini ada return value-nya. Di sini adalah foto diary. Gitu ya. Tapi di belakangnya perhatikan, di belakangnya ada kurung sikunya. Artinya apa? Yang dikembalikan bukan hanya satu foto diary, tapi ada, kalau Anda sudah belajar pemrograman, kurung siku ini khas dengan array. Jadi foto diary di sini adalah array. Artinya ada lebih dari satu foto diary. Ada sekumpulan foto diary dan itu yang dikembalikan oleh foto diary entity di bawah. Ketika ada return, nah berarti dia yang di return adalah sesuai dengan fungsi yang dijalankan sebelumnya, yaitu di sini adalah foto yang dikembalikan adalah array of photo diary, gitu ya. Nah, ketika controller sudah menerima array of photo diary, tinggal controller mengirimkan ke boundary untuk ditampilkan. Nah, sebelum ditampilkan, ini ada sebuah message khusus. Kalau tadi message-nya itu menunjuk ke sini, misalnya ini istilahnya lifeline ya, menunjuk ke lifeline dan ini adalah balok masa aktifnya, aktivasi, balok masa aktifnya. Nah, berbeda, ini message ini menunjuknya ke kelas atau menunjuknya ke objek. Ini maksudnya apa? Ini adalah ini, create message. Nah, jadi di dalam aplikasi foto diary ini saya menggunakan sebuah asumsi bahwa controller itu tidak perlu diinstansiasi, ibaratnya seperti itu. Bisa langsung digunakan, ada satu buah objek controller yang sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan langsung. Nah, itu asumsi yang saya gunakan. Kok bisa Pak bikin asumsi seperti itu? Sebenarnya tidak murni seperti itu. Itu kalau di dalam pola pemrograman, mungkin yang paling mendekati adalah pola pemrograman singleton. Singleton, S-I-N-G-L-E-T-O-N, singleton. Singleton. Nah, pola singleton itu adalah pola yang agak unik. Ibaratnya itu paling mendekati asumsi saya tadi, asumsi bahwa ada satu objek yang siap pakai dari kelas yang akan digunakan. Gitu ya. Nah, itu saya gunakan asumsi itu untuk controller dan entity. Jadi di dalam aplikasi ini, controller dan entity itu selalu ada satu objek yang siap digunakan. Makanya tidak perlu diinstansiasi. Nah, berbeda di sini, boundary saya tidak menggunakan asumsi tersebut. Jadi boundary itu di sini harus diinstansiasi dulu, harus dibuat objeknya dulu, baru bisa digunakan. Nah, create message ini, seperti ini tadi ya, create message. Create message ini adalah sebuah tipe pesan khusus. Ini kalau diklik kanan ya.
Ini satu buah pesan khusus. Tidak ada keterangan apa-apa sini. Yang jelas ciri khasnya dia create message ini menunjuknya bukan ke lifeline, bukan ke garis ini atau bukan ke call gate seperti itu ya, bukan ke gate, tapi dia menunjuknya ke objek. Artinya apa? Pada titik ini controller membuat objek bertipe view random photo dari boundary. Gitu ya. Jadi objek bertipe view random photo dari boundary. Bukan nama objeknya view random photo dari boundary, tapi view random photo dari boundary ini hanyalah nama kelasnya. Nama objeknya apa? Di sini tidak disebutkan, tidak dianggap penting, gitu ya, tidak terlalu penting untuk disebutkan, nggak masalah. Yang jelas objeknya dibuat. Yang membuat siapa? Yang membuat controller. Sini ya, yang memanggil ini. Oke, karena yang membuat controller, maka yang mengendalikan hidupnya dari boundary ini adalah controller nantinya. Gitu. Lalu kemudian setelah dibuat, ini kan interface antar muka untuk ditampilkan ke pengguna. Tapi bukan berarti ketika objek boundary ini dibuat lantas layarnya langsung tampil ke pengguna, enggak. Itu jadi pada bahasa pemrograman biasanya setelah interface itu dibuat, biasanya akan ada satu perintah tertentu yang harus dijalankan pada objek itu untuk menampilkan dirinya. Jadi ibaratnya ada satu fungsi, kira-kira seperti itu ya kasarnya, ada satu fungsi yang harus dieksekusi supaya interface ini tampil. Nah di sini fungsi itu saya buat namanya show. Ini adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas view random photo dari boundary ini ya. Ini saya buat namanya show dan dia mengambil parameter ini, namanya parameternya photo diaries, tipenya array of photo diary. Jadi kalau ini kan photo diary kan cocok dengan yang di return tadi. Jadi setelah diterima oleh controller datanya, data itu kemudian dikirimkan ke boundary dengan menggunakan sebuah perantaraan sebuah fungsi. Jadi dimasukkan sebagai parameter di sini. Nah, dengan demikian data photo diary tadi, array of photo diary ini bisa diterima oleh boundary. Nah, itu sequence diagram view random photo diary. Itu ya. Itu secara umum seperti itu. Perhatikan bahwa titik akhir di sini, titik akhir sequence diagramnya adalah di boundary. Jadi titik akhirnya ada di sini. Nah, efeknya ketika nanti akan berpindah ke use case lain, misalnya di sini contohnya adalah yang terhubung dengan view random photo diary. Di sini kita lihat di use case diagramnya. Yang terhubung dengan view random photo diary adalah browse photo diary dan add new photo diary yang terhubung. Artinya dari sini bisa pindah ke sini, dari sini juga bisa pindah ke sini. Dari view random photo diary bisa pindah ke browse photo diary, dari view random photo diary juga bisa pindah ke add new photo diary. Authenticate user tidak kita bahas karena ini include, ini bukan extend. Itu ya, tadi sudah kita bahas khusus tentang ini. Tapi kali ini dari view random photo diary bisa berpindahnya ke browse photo diary atau ke add new. Ada dua bisa berpindahnya. Nah, perpindahan ke sana ini harus dimulai dari titik yang tadi. Titik apa itu? Titik ini tadi. Awalnya dari sini, dari boundary. Gitu ya. Mungkin nanti untuk perpindahan ke arah use case lain tadi misalnya ke browse atau ke add new mungkin akan kita bahas di
video selanjutnya mungkin ya. Kita coba kita pecah supaya videonya tidak terlalu panjang. Itu jadi untuk kali ini fokus kita adalah ke sequence diagram ini dan sequence diagram yang ada di dalamnya. Ini authenticate user sequence diagram. Authenticate user sequence diagram ini, nah ini ada sesuatu yang penting di sini. Mungkin akan kita bahas di video selanjutnya saja. Ini lebih detailnya tentang kotak-kotak ini. Itu ya. Jadi sekarang kita fokusnya sudah selesai membahas di view random photo dari sequence diagram. Nah, lalu kelas diagramnya bagaimana? Nah, kelas diagramnya ini kalau saran saya, jadi ketika Anda mulailah dari sequence diagram, kemudian lompat ke kelas diagram, balik lagi ke sequence diagram, terus seperti itu, bolak-balik seperti itu. Caranya bagaimana? Seperti tadi, mulailah dari fungsi main. Jadi use case utama Anda apa? Pasti ada satu, nggak mungkin ada banyak. Pasti ada satu use case utama yang akan dijalankan pada saat pertama kali aplikasi berjalan. Nah, mulailah dari fungsi main di situ. Kemudian, yaitu tadi, buatlah satu buah kelas. Di sini lifeline nyebutnya ya. Anda buatlah lifeline. Jadi, Anda bisa membuat lifeline, itu ya. Tinggal di geret aja. Nah, seperti ini. Ini saya geser supaya lebih jelas. Oke. Ini jadi ikut ya. Sorry. Saya buat lifeline-nya langsung di ujung sini. Nah, oke. Jadi, tapi nanti Anda buatnya tentu dari ujung kiri ya, kalau dari fungsi main. Nah, ini yang ada di sini, ini adalah nama objeknya. Bukan nama kelasnya. Lalu bagaimana cara membuat seperti ini? Ada titik duanya lalu nama kelasnya. Nah, nama objeknya di sini tidak penting. Yang penting adalah nama kelasnya. Jadi Anda buatlah kelas diagram dulu, gitu ya. Bisa dari diagram, new class diagram, gitu ya. New class diagram, kelas diagram. Nah, ini Anda tinggal next. Oke. Jadi kelas diagramnya, setelah Anda buat kelas diagramnya, ini contohnya di sini kelas diagramnya seperti ini. Nah, ini adalah kelas diagram untuk aplikasi ini yang sudah saya buat. Di sini Anda buatlah kelasnya masing-masing. Contohnya kalau untuk yang pertama tadi, untuk view random foto dari controller tadi yang pertama ya. Kan tadi ada fungsi main yang dipanggil dari dalam. Ini coba saya zoom supaya lebih jelas. Oke. Di sini ada di dalam view random foto dari controller, ini ada fungsi main yang dipanggil. Nah, kalau ada fungsi main yang dipanggil dari kelas ini, maka artinya kelas ini memiliki fungsi itu, harus dibuat. Gitu ya. Gimana caranya? Setelah Anda buat kelas tadi ya, buat kelas ya gampang, klik, drag seperti ini. Ya, jadi kasih nama, itu kelasnya apa. Lalu Anda bisa tambahkan klik kanan, add operation. Nah, kasih nama operationnya apa. Atau Anda klik di luar, diklik lagi, klik lagi sampai menunjuk ke operationnya. Nah, sudah seperti ini. Klik kanan, open specification. Nah, di sini Anda bisa mengubah nama, misalnya saya ubah nama XYZ gitu ya, Anda ubah namanya, nanti
Lalu kalau fungsinya mengembalikan nilai tertentu, Anda bisa menentukan tipe data yang dikembalikan. Bisa tipe data primitif seperti ini, ada boolean, ada char, ada float, ada int, long, double, dan lain sebagainya. Bisa juga tipe data bentukan. Apa itu? Nah, bisa Anda menggunakan kelas-kelas yang sudah Anda buat di dalam kelas diagram ini. Gitu ya. Walaupun ada kemungkinan ada kelas yang sudah Anda buat, ada di diagram lain, tidak muncul di kelas diagram ini, juga bisa digunakan, akan muncul di sini namanya, gitu ya, walaupun tidak ada di diagram ini. Mungkin ada di diagram yang terpisah dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Nah, ini contohnya dikembalikan adalah ini, foto diary. Nah, ini ada kelas yang namanya foto diary, saya sudah buat juga. Jadi saya bisa mengembalikan foto diary. Ini kalau saya apply, nah ini Anda bisa lihat sini ya, ini berubah xyz.2 foto diary. Yang di return adalah foto diary, tapi satu. Kalau yang di return ada banyak, bagaimana? Ini di type modifiernya Anda bisa pilih yang ini array, gitu ya. Tapi kalau yang dikembalikan cuma satu, ya unspecified saja, biarkan single. Lalu parameter Anda bisa klik di sini, tab ini, parameter, lalu tambahkan. Sama seperti tadi, nama parameternya apa, misalnya saya kasih nama param1, gitu ya. Ya tentu saja nanti Anda sebaiknya tidak menggunakan nama seperti ini, gunakan nama yang mencerminkan peran dari parameter itu, gitu ya. Namanya ya, yang sesuai lah. Itu lalu tipenya apa? Sama seperti tadi, Anda bisa menggunakan kelas atau tipe data primitif. Sama, Anda juga bisa membuat array, parameternya berupa array, atau seperti ini pointer, atau ini reference. Kalau Anda misalnya menggunakan bahasa orientasi objek yang agak high level seperti Java dan lain sebagainya, itu banyak menggunakan reference, tidak lagi menggunakan pointer. Gitu. Directionnya misalnya integer, in out, ini Anda seperti sudah Anda pelajari di dasar pemrograman. In artinya hanya parameter yang menjadi data masukan saja, tidak diubah. Out artinya parameternya tidak dijadikan masukan, tapi akan diubah. Gitu ya. In out artinya ya datanya menjadi masukan sekaligus nanti juga kemungkinan akan diubah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa Anda Nah, jadi parameter, ini parameternya sudah keluar, gitu ya. Nah, seperti itu cara membuat kelas dan operationnya. Nah, kalau Anda sudah buat operationnya seperti itu, misalnya fungsi main tadi ya di sini, atau Anda buat fungsi yang lain, gitu. Nah, itu kalau Anda kembali ke sequence diagram yang bersangkutan yang menggunakan tadi, itu Anda tinggal nggak perlu ngetik di sini. Jadi tidak perlu Anda buat, ini contoh saya hapus ya supaya jelas, delete. Yes. Saya membuat sebuah found message, pesan yang tidak diketahui asalnya, kira-kira seperti itu. Ya, karena yang mengirimkan pesan sistem operasinya. Oke. Nah, ini langsung keluar. Langsung keluar pilihan itu tadi, fungsi-fungsi yang sudah Anda buat tadi. Karena yang saya buat tadi di dalam view random photo diary controller ada 3 fungsi. Ini main saya bisa pilih. Nah, seperti itu. Anda nggak perlu ngetik lagi di sini. Tinggal pilih. Gitu ya. Jadi ini kalau langsung seperti itu, ini kemudian tipenya langsung berubah jadi call, tidak lagi unspecified. Awalnya unspecified, tapi ketika Anda memilih Anda bisa ubah jadi call. Setelah diubah jadi call,
kemudian Anda bisa dengan mudah seperti ini, memilih fungsi yang dipanggil. Kalau ini saya ubah jadi unspecified tipenya, maka Anda bisa bebas mengetikkan apapun di sini. Bisa Anda mengetikkan apapun, tapi ini kan nggak ada artinya. Untuk apa? Seperti ini. Jadi pesan itu message yang paling sering digunakan adalah call atau send untuk memanggil fungsi dari objek yang dituju. Jadi seringkali ini tinggal ganti saja type-nya jadi call. Oke, call. Nah kemudian klik. Nah ini sudah keluar langsung, di double klik, keluar langsung pilihan fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas atau objek yang bersangkutan. Di sini kita gunakan main, gitu ya. Nah itu jadi memang membuat class diagram dan sequence diagram itu bolak-balik seperti itu. Anda awalnya membuat sequence dulu, kasar, lalu membuat ini ya. Jadi Anda membuat lifeline-nya, Anda buat lifeline, baru seperti ini tadi, lifeline. Kemudian Anda buat kelasnya di dalam kelas diagram, beserta dengan fungsi atau method yang akan diambil dari kelas itu, yang akan dipanggil, itu ya, ditambahkan fungsinya. Kalau sudah, kembali ke sequence diagram yang tadi, ini Anda tinggal ubah seperti ini. Klik kanan kelasnya, ini langsung bisa select class. Kalau Anda select class yang sudah Anda buat, misalnya tadi yang sudah saya buat, misalnya contohnya ini. Saya pakai yang ini misalnya, browse photo diary controller. Oke, saya coba yang ini. Klik, nah maka dia akan berubah jadi seperti ini. Ini saya coba perbesar supaya lebih jelas, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sudah saya ubah dengan menggunakan select class tadi ya. Jadi menggunakan select class, sudah diselect, hilang select class-nya. Nah, gitu, select class-nya hilang, select class. Ini sekarang lifeline yang baru tadi ya. Kan tadi kita belum ubah apa-apa, baru kita membuat lifeline saja. Membuat class di sini. Setelah kita select class, browse photo diary controller, maka ini keluar titik 2-nya nih. Lifeline titik 2 browse photo diary controller. Artinya di sini nama objeknya lifeline. Nama kelasnya browse photo diary controller. Jadi lifeline di sini tipenya adalah browse photo diary controller. Nah, dengan cara seperti ini itu tadi ya. Kalau Anda membuat sebuah message yang terhubung ke sini itu pakai send message atau pakai call, nanti tinggal pilih nama operation atau nama method atau nama fungsi yang dimiliki oleh kelas ini. Tidak perlu ngetik lagi, jadi nggak 2 kali kerja. Nah makanya jadi mendingan seperti itu. Anda buat ini lifeline-nya, lalu Anda buat kelasnya, isi tambahkan fungsi di dalamnya, kemudian Anda kembali ke diagram sequence ini, gunakan. Seperti itu. Nah, ini lalu untuk mengubah jadi sini depannya kosong gimana Pak? Klik kanan, open specification. Nah, ini tinggal dihapus. Selesai. Nah, kalau kelasnya mau diubah gimana Pak? Ini. Nah, tinggal dipilih kelasnya diubah. Kan tadi kan select kelasnya sudah menghilang. Nah, jadi untuk merubahnya seperti ini. Dari base classifier-nya Anda pilih kelas yang mana kalau ingin mengubah. Kira-kira seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu. Yes.
sorry, yes, hapus. Oke, sudah. Tadi, oke, seperti itulah cara membuat sequence diagram dan kelas diagram secara umum. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh sequence diagram lagi. Mungkin nanti kita akan bahas tentang authenticate user sequence diagram, dan mungkin satu lagi mungkin ya, browse photo diary sequence diagram. Kira-kira itu. Jadi video kali ini kita fokus kepada view random photo diary sequence diagram. Oke, cukup panjang videonya, tapi saya rasa kalau Anda mengikuti dengan baik tadi, seharusnya Anda sudah punya gambaran umum tentang bagaimana membuat sequence diagram dan kelas diagram di Visual Paradigm. Jadi, kelas diagram itu adalah gambaran struktural, statis, tidak ada keterkaitan dengan waktu dan lain sebagainya, hanya kelasnya apa, atributnya apa, dan fungsinya apa, kira-kira seperti itu. Nah, sequence diagram itu seperti kita sudah bahas tadi, menggambarkan urut-urutan waktu, urut-urutan aksinya seperti apa. Nah, jadi yang lebih penting yang mana? Kalau saya pribadi, saya lebih menganggap yang lebih penting adalah sequence diagram. Gitu ya. Jadi tanpa ada kelas diagram pun, ada sequence diagram, itu kalau bagi saya itu lebih mewakili desain aplikasinya secara utuh daripada ada kelas diagram tapi nggak ada sequence diagram. Itu kalau ada kelas diagram tapi nggak ada sequence diagram, itu membayangkan nanti aplikasi jalannya step by stepnya seperti apa susah. Nah, tapi kalau ada sequence diagram seperti tadi, Anda bisa dengan mudah menangkap langkah demi langkah yang terjadi di dalam aplikasinya seperti apa. Nah, itu adalah manfaat dari sequence diagram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin nanti kita akan bahas, seperti saya sudah utarakan tadi, kita akan bahas beberapa contoh sequence diagram lagi supaya Anda bisa dapat gambaran yang lebih lengkap. Gitu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.